Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netanya Safira Hairunisa Rizal dengan NIM 2203 012 014 018. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penugasan UAS Kimia Dasar. Which of the following species is not likely to have a tetrahedral shape? Maksud dari soal ini adalah manakah senyawa yang tidak memiliki bentuk molekul tetrahedral? Dari 6 senyawa yang dituliskan di sini ada SiBr4, NFr4+, SF4, BeCl4-2-, BF4-, dan AlCl4-. Sebelumnya, apa itu bentuk molekul? Bentuk molekul adalah suatu zat yang tergantung pada jumlah pasangan elektron ikatan atau biasa disingkat dengan PeI dan juga jumlah pasangan elektron bebas atau biasa disingkat dengan PeB. Lalu untuk tetrahedral sendiri memiliki rumus atau formulasi, yaitu tetrahedral memiliki formulasi yaitu AX4. AX4 sendiri formulasi dari teori VSEPR yaitu AXE, di mana X merupakan atau mewakili dari banyaknya pasangan elektron ikatan dan E mewakili dari pasangan elektron bebas. Akan tetapi pada bentuk molekul tetrahedral dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, dia hanya memiliki 4 pasangan elektron ikatan. Lalu yang pertama ada silikon tetrabromid. Sebelum kita mengetahui PeI dan PeB-nya, kita harus mengetahui mana yang unsur yang berperan sebagai atom pusat dan mana yang sebagai penyumbang. Si berperan sebagai atom pusat karena dia sendiri dan tidak diikuti oleh angka. Sedangkan Br merupakan penyumbang karena diikuti oleh angka. Lalu kita bisa menentukan elektron valensinya berdasarkan dari golongan unsur. Si merupakan golongan 4 sehingga elektron valensinya adalah 4. Sedangkan Br merupakan golongan 7 yang berarti elektron valensinya (7). Setelah ini, kita juga dapat mengetahui total dari elektron valensi senyawa SiBr4. Si memiliki 4 elektron valensi ditambah dengan Br yang memiliki 7, akan tetapi Br-nya ada 4 sehingga dikalikan dengan 4. Dan totalnya adalah 32 elektron valensi atau 16 pasang elektron valensi. Setelah itu, mari kita buat dari struktur dari SiBr4. Karena Si berperan sebagai atom pusat, sehingga Si diletakkan di tengah dan berikatan dengan Br4. Br sebanyak 4. Elektron dari Br sendiri kan tadi ada 7. Di sini saya analogikan X sebagai elektron dari Br. Kenapa di sini saya hanya menggambarkan 6 saja? Karena yang satu lagi telah berikatan dengan silikon. Setelah itu dapat diketahui PeI-nya sebanyak 4. PeI yang sebanyak 4 ini yang berikatan dengan silikon 1, 2, 3, 4. Sedangkan PeB atau pasangan elektron bebasnya tidak ada. Di sini semuanya berikatan. Sehingga
apabila mengikuti teori atau struktur, ini dapat dikatakan atau dapat diformulasikan AX4. X ini melambangkan atau mewakili dari PEI, sedangkan PEB-nya tidak ada, yang biasanya dilambangkan oleh E. Yang berarti apabila rumusnya seperti ini, bentuk molekul dari SiBr4 adalah tetrahedral. Lalu selanjutnya ada NF4. NF4 plus. Plus di sini menandakan atau menunjukkan bahwa senyawa tersebut melepaskan satu elektron. Langkah yang pertama adalah sama menentukan atom pusat dan penyumbang. N sebagai atom pusat, sedangkan F sebagai penyumbang. F di sini ada 4. Lalu nitrogen merupakan golongan 5 yang berarti memiliki elektron valensi sebanyak 5, sedangkan F merupakan golongan 7 yang berarti elektron valensinya adalah 7. Lalu dari sini kita dapat menentukan jumlah dari elektron valensi atau total dari elektron valensi. Elektron valensi dari nitrogen ada 5 ditambah dengan F-nya ada 7, akan tetapi karena ada 4F sehingga dikalikan dengan 4. Lalu karena di sini ada tanda positif yaitu melepas satu elektron, berarti dikurangi oleh 1. Sehingga ada 32 elektron valensi atau 16 pasang elektron valensi. Lalu selanjutnya mari kita membuat strukturnya. Karena N merupakan atom pusat sehingga saya letakkan di tengah, lalu berikatan dengan F sebanyak 4. Lalu kita ibaratkan X sebagai elektron valensinya, sama halnya seperti soal yang sebelumnya. Setelah ini karena ada tanda positif di sini, kita kurungkan. Positif karena melepaskan satu elektron. Sehingga setelah ini kita dapat mengetahui jumlah dari PEI dan PEB-nya. PEI-nya ada 4. F yang berikatan dengan N itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan PEB-nya tidak ada. Karena semuanya berikatan, tidak ada yang pasangan elektron yang bebas. Sehingga rumusnya adalah AX4, yaitu tetrahedral. Baik, selanjutnya ada SF4. Langkah pertama kita harus menentukan mana atom pusat dan mana penyumbang. S berperan sebagai atom pusat, sedangkan F berperan sebagai penyumbang. Untuk mengetahui elektron valensi, kita dapat mengetahuinya dari golongan setiap unsur yang ada pada senyawa. S merupakan golongan 6 sehingga elektron valensinya adalah 6, sedangkan F golongan 7 sehingga
elektron valensinya adalah 7. Lalu selanjutnya kita dapat menentukan jumlah elektron valensi dari senyawa Sf4, yaitu total elektron valensinya adalah 6 ditambah dengan 7 karena F-nya ada 4 sehingga dikalikan dengan 4. Sehingga totalnya adalah 34 atau 17 pasang. Setelah itu kita dapat menentukan struktur dari Sf4 karena S berperan sebagai atom pusat sehingga diletakkan di tengah, lalu berikatan dengan F sebanyak 4, dan saya menganalogikan X sebagai elektron valensi. Setelah itu, apabila dihitung dari semua yang telah digambarkan ini, ada sekitar 32 elektron valensi dan masih kurang 2 elektron valensi atau 1 pasang elektron valensi, sehingga diperlukan 1 pasang lagi, dan di sini saya analogikan dengan dot, sehingga dapat ditentukan PEI dan PEB-nya. PEI-nya ada 4 dan PEB-nya ada 1. PEI-nya yang berikatan dengan S dan F ini 1, 2, 3, 4, dan PEB-nya yaitu ini. Ini merupakan PEB atau pasangan elektron bebas. Kenapa disebut pasangan elektron bebas? Karena dia tidak berikatan dengan yang lainnya, seperti itu. Sehingga apabila dirumuskan, maka menjadi AX4E, di mana X mewakili sebagai PEI sedangkan E mewakili sebagai PEB. Sehingga bentuk molekul dari Sf4 adalah tetrahedral tak simetris. Baik, yang selanjutnya ada BeCl4 2-. 2- di sini menunjukkan bahwa senyawa tersebut menangkap 2 elektron. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan atom pusat dan penyumbang terlebih dahulu. Be sebagai atom pusat dan Cl4 sebagai penyumbang. Be merupakan golongan 2 sehingga elektron valensinya adalah 2, sedangkan Cl merupakan golongan 7 sehingga elektron valensinya adalah 7. Dari sini kita dapat menghitung total elektron valensi, yaitu 2 ditambah dengan 7 dikali dengan 4 karena Cl yang ada 4, lalu ditambah dengan 2, kenapa? Karena menangkap 2 elektron, sehingga totalnya ada 32 atau 16 pasang elektron valensi. Setelah itu kita juga dapat membuat struktur dari BeCl4 2-. Karena Be merupakan atom pusat sehingga diletakkan di tengah, lalu berikatan dengan Cl sebanyak 4
Seperti biasa, Cl memiliki 7 elektron valensi, sehingga saya menganalogikan X sebagai elektron valensi dari Cl. Satu laginya sudah berikatan dengan Be. Setelah itu, karena ada keistimewaan di sini, 2 min, sehingga kita beri tanda kurung. Yang menandakan bahwa senyawa ini menangkap 2 elektron. Lalu kita dapat menentukan PeI ada 4 yang berikatan dengan Be dan Cl, 1, 2, 3, 4, dan PeB-nya tidak ada, karena tidak ada pasangan elektron bebas di sini. Semuanya berikatan. Sehingga rumusnya adalah AX4, yaitu bentuk molekul dari BeCl42- adalah tetrahedral. Lalu selanjutnya ada BF4-. Min di sini menunjukkan bahwa senyawa tersebut menangkap 1 elektron. Hal pertama adalah kita menentukan unsur mana yang menjadi atom pusat dan unsur mana yang menjadi penyumbang. B, karena dia sendirian, dia merupakan atom pusat, sedangkan F sebagai penyumbang. Lalu untuk menentukan berapa elektron valensi dari setiap unsur, kita perlu mengetahui golongan dari setiap unsur. B merupakan golongan 3, sehingga elektron valensinya ada 3. Sedangkan F merupakan golongan dari 7, sehingga elektron valensinya ada 7. Selanjutnya kita dapat menentukan total elektron valensi dari senyawa BF4-. 3 ditambah dengan 7 dikali dengan 4, karena F-nya ada sebanyak 4, dan ditambah 1. Kenapa? Karena menangkap 1 elektron. Sehingga totalnya ada 32 atau 16 pasang elektron valensi. Setelah itu kita dapat menentukan strukturnya bagaimana. B disimpan di tengah karena merupakan atom pusat, lalu berikatan dengan 4 buah F. Lalu seperti biasa kita gambarkan elektron valensi di sekeliling F. Setelah itu, karena ada negatif di sini, kita beri tanda kurung. Berarti negatif. Seperti ini. Apabila dilihat dari sini, maka total dari yang telah digambarkan di sini bahwa elektron valensinya ada 32 atau 16 pasang. Sehingga kita dapat mengetahui PeI-nya ada 4, yaitu yang berikatan dengan B dan F. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan PeB-nya tidak ada karena tidak ada yang bebas, atau maksudnya pasangan elektron bebas di sini. Semuanya berikatan. Sehingga rumusnya adalah AX4, yaitu bentuk dari BF4- adalah tetrahedral. Lalu senyawa yang terakhir ada
AlCl4 min. Min di sini juga sama, yaitu menunjukkan bahwa senyawa tersebut menangkap satu elektron. Seperti biasa, kita perlu menentukan unsur mana yang menjadi atom pusat dan unsur mana yang menjadi penyumbang. Al merupakan atom pusat dan Cl merupakan penyumbang. Al merupakan golongan 3 sehingga elektron valensinya 3, dan Cl merupakan golongan 7 sehingga elektron valensinya 7. Total dari elektron valensi AlCl 4 min, yaitu 3 ditambah dengan 7 dikali dengan 4, karena unsur Cl nya ada 4, dan ditambah dengan 1 elektron karena menangkap 1 elektron, sehingga total dari elektron valensinya ada 32 atau 16 pasang elektron valensi. Setelah itu kita dapat membuat struktur dari AlCl4 min, yaitu Al disimpan di tengah karena merupakan atom pusat yang berikatan dengan 4Cl. Setelah itu, apabila dihitung semua, maka total dari elektron valensi yang telah digambarkan pada struktur ini adalah 32 atau 16 pasang elektron valensi. Lalu karena dia menangkap 1 elektron, kita beri tanda kurung negatif. Sehingga kita dapat mengetahui PeI-nya berapa dan PeB-nya berapa. PeI-nya ada 4, yaitu Al yang berikatan dengan Cl, 4Cl ini. Dan PeB-nya tidak ada karena pada struktur ini tidak dijelaskan atau tidak terbukti bahwa ada pasangan elektron bebas karena semuanya berikatan. Sehingga rumusnya adalah AX4, yang berarti senyawa AlCl4 negatif merupakan bentuk molekulnya tetrahedral. Jadi, setelah dilakukan pembuktian dari setiap senyawa yang ada, dapat dikatakan bahwa senyawa yang tidak memiliki bentuk molekul tetrahedral adalah SF4, yaitu dia memiliki bentuk tetrahedral tasimetris, sedangkan senyawa yang lainnya memiliki bentuk molekul yaitu tetrahedral. Tetrahedral memiliki rumus AX4, di mana PeI-nya ada 4 dan jumlah PeB-nya adalah 0 atau tidak ada. Sedangkan tetrahedral tasimetris dengan rumus AX4E, di mana memiliki jumlah PeI-nya sebanyak 4 dan PeB-nya sebanyak 1. Tetrahedral dan tetrahedral tasimetris hanya dibedakan dari jumlah PeB-nya. Tetrahedral tidak memiliki PeB, sedangkan tetrahedral tasimetris memiliki 1 PeB. Akan tetapi, ini sangat mempengaruhi bentuk molekul dari senyawa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan yang telah saya paparkan dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.